Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, al-hadi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, wasma'u wa ati'u anfiqu khairan li anfusikum, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa assa'a amaluhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah, wa nahnu insyaallah minas syahidin as-sadiqin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, alhamdulillah. Hari ini hari pertama Jumat tahun 2023 hitungan Masehi. Perhitungan tahun Masehi itu sebetulnya bukan dari peradaban kita, ya peradaban Nasrani, Romawi, ya. Namun ya realitanya ya, seperti ini ya kuat ya, dan kita tidak akrab dengan peradaban Islam, khusus terkait dengan perhitungan tahun-tahun. Jadi objektivitasnya, realitasnya begitu, sehingga kita ikut ya memakai perhitungan tersebut. Ya nggak jadi masalah. Namun itu saja sebagai seorang Islam, sebagai seorang mukmin, kita tetap pakai hitungan-hitungan itu, tapi juga kita harus tahu juga tentang hitung-hitungan ya dalam kalender Hijriah, ya, jangan sampai gagap. Ya. Baik ya, jamaah rahimakumullah. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini adalah, ini kan makin bertambah umur kita, ya. Paling enggak untuk tahun ke depan ini 1 tahun lagi lah ya nambah umur kita. Terus sekarang kita 50, berarti tahun ini masuk 51. Begitulah seterusnya. Ya, dan ini adalah sunatullah yang nggak bisa dihindari, ya, dihambat. Namun hendaknya kita harus berpikir secara terbalik. Pertambahan umur itu berarti berkurang ya sisa hidup kita. Nah, hidup kita ini dibatasi oleh ajal. Walikuli ummatin ajal. Ya, jangankan personal, perseorangan ya punya ajal, umat ajal punya ajal ya. Jadi generasi umat, kayak kita kenal angkatan 45, angkatan 66, angkatan 70 ya. Sekarang yang sedang berkuasa angkatan tahun berapa ya, di 90-an. Nanti pada saatnya selesai udah ya. Jadi dalam konteks komunitas, dalam konteks umat itu ada batas. Ajal itu artinya batas ya.
ya tetap ajak sudah dipatok oleh Allah. Nah, kita nyamperin tuh ke situ tuh. Ya, kita nyamperin ke situ melalui kendaraan apa ya? Kendaraan umur. Jadi kita naik di punggung umur kita, nyamperin ajal sehingga nanti pada satu titik ketika ajal itu datang, ya game over sudah kehidupan ini. Ya Allah tidak akan ya mengundur-undur waktu, la yasta'jiluna sa'atan wala yastaqdimun. Karena itulah semakin bertambah umur ya harusnya komitmen kita dalam konteks keislaman kita ini harus lebih meningkat lagi. Jangan makin bertambah umur ya nggak ada kemajuan, gitu-gitu aja keislaman kita. Rugi. Ya wal asri innal insana lafi khusr. Ya. Cuman kan ini masalah yang kita kurang atensi sekali. Ya kalau udah urusan yang lain, oh luar biasa perhatian kita. Urusan material, urusan kebendaan, ya. Urusan kerja, urusan keduniawian, ya hitungan-hitungannya itu bahkan mendahului hitungan daripada perjalanan waktu. Contoh target misalkan, ya masuk tahun 2023, maka sebelumnya kan mungkin sudah disosialisasikan target capaian dan sebagainya. Ya, nah ini bukan berarti tidak boleh aja. Cuma juga secara personal, quality keislaman kita itu harus meningkat. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, dan kita terus terbawa oleh waktu sampai pada satu titik bertemulah dengan batas akhir daripada hidup kita itu. Nah, setelah itu apa? Ya, setelah itu ya kita akan berada pada dalam satu kondisi di mana semua tidak berguna kecuali keimanan kita, kecuali keislaman kita. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak itu sudah tidak berguna lagi kecuali orang yang datang dengan hati yang bersih. Makna hati yang bersih apa? Hati yang bersih ini hatinya orang yang beriman, yang mantap imannya, yang senantiasa berupaya untuk mempertahankan imannya, ya kemudian meningkatkan imannya dan bercita-cita mati dengan imannya itu. Ya bagaimana bisa menjaga iman? Ya dengan komitmen, ya nilai dan komitmen ya aktual. Jangan cuma ngomong doang, saya beriman, sholat gagah, saya beriman, ya benci sama Islam, saya beriman anti syariah, saya beriman benci dengan para ulama, saya beriman ngebully dulu umat Islam, saya beriman jadi buzzer anti Islam. Ya namanya mah bagus, nama-nama Islam. Yang begini tidak bermanfaat. Kenapa? Karena iman itu tersembunyi. Ya, dia harus dikeluarkan dalam bentuk aplikasi. Karena itulah salah satu ya di dalam rukun Islam itu ya ada amalan yang itu menjadi bukti daripada kebenaran iman kita. Apa itu zakat? Apa itu sedekah? Zakat bagian daripada sedekah. Sedekah ya itu kita tahu ya dari kata soduko artinya benar. Orang yang benar itu disebut as-sidik. Ya, sikap jujur, sikap benar disebut as-sidik. Rasulullah ya menyuruh kita untuk senantiasa bersikap sidik. Iyyakum was-sidq. Hendaklah kalian senantiasa sidik, benar. Ya, fa innahu yadullu 'alal bir. Karena sikap benar, sikap jujur itu mengarahkan kamu untuk berbuat kebajikan dan kebaikan. Wal birru yadullu ilal jannah. Sementara kebajikan itu akan mendorong kamu masuk ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadzibi, dan janganlah kamu menjadi orang yang senantiasa tukang bohong. Janjinya seabrak-abrak, kenyataannya bohong. Bahkan tukang ngibul dan sebagainya. Kenapa? Karena al-kadzibu yadullu ilal fujur. Karena yang namanya bohong itu, kazib itu
itu akan mendorong kamu pada perbuatan kedurhakaan. Wal fujur ya dulu ilan nar, dan fujur itu akan mendorong kamu masuk neraka jahanam. Begitu kata Rasulullah SAW. Karena itulah keimanan kita, ya, itu harus ada bukti. Ya, salah satu pembuktian itu dengan kita menaikkan zakat. Zakat bagian daripada sirak, daripada ya sedekah. Ada sedekah yang sifatnya wajib disebut dengan zakat, ada sedekah yang sifatnya tatawuan yang disebut dengan infak. Ya, infak dibagi lagi, ada infak wajib. Kalau kita sepakati infak wajib kita dalam organisasi kita ini berapa nih? Infak wajib kita dalam majelis taklim kita berapa? Maka itu menjadi kewajiban. Oke, sepakati sebulan 5.000 ya 5.000. Tapi ada infak yang disebut tatawuan, yang sukarela, itu unlimited. Disitulah nilai ya seseorang itu ditentukan sejauh mana dia mau mensedekahkan hartanya, ya sebesar-besar itu nilai dia di hadapan Allah. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq, dia sudah menunaikan zakat, dia sudah menunaikan infak yang mungkin menjadi kesepakatan, tapi di luar itu infak yang sifatnya tatawuan itu lebih besar daripada zakat dan daripada ya infak kesepakatan itu. Maka disebut hasil. Nah, pada satu hari ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat baru saja pulang dari membuka kota Mekah selama 3 bulan tuh ya operasi kota Mekah itu selesai, mereka balik ke Madinah. Gak lama beristirahat, tiba-tiba dapat berita bahwa orang-orang Romawi yang akan menyerang kota Madinah. Rasulullah musyawarah dengan para sahabat, ya, bagaimana menghadapi mereka ini? Kita hadapi mereka di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah? Rasulullah SAW itu sebetulnya cenderung menghadapi orang Romawi di dalam kota Madinah, perang kota begitu. Jadi para sahabat mendesak, kita jemput saja ya, di luar kota Madinah. Ya, oke, deal, sepakat. Tapi begitu mau melakukan pergerakan, rupanya logistiknya habis. Karena dipakai untuk operasi pendudukan kota Mekah selama kurang lebih 3 bulan. Rasulullah SAW pun sekali-sekali memerintahkan para sahabat untuk ya, berinfak. Sekali-sekali. Selebihnya Rasulullah tidak memerintahkan secara langsung. Rasulullah cukup memberikan isyarat saja, sahabat sudah jalan sendiri. Karena sahabat itu punya sense yang cukup tinggi terhadap isyarat-isyarat Nabi. Kalau kita kan terhadap isyarat ajaran Islam nih, ya, nggak seperti itu. Kalau udah kepentok baru dia deket-deketin ustaz, udah kepentok baru deket-deketin kiai. Mana nih ustaz nih, kayak begini-begini lah. Dulu ketika Anda melakukan itu nggak pernah deket-deket ustaz. Udah ada masalah baru deket-deket ustaz. Maka pada kasus ini datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ya, membawa seluruh harta bendanya. Begitu juga Umar, separuh daripada harta bendanya. Ya, ini sebetulnya tahu. Nah, bagi kita sekarang ini gimana untuk membuktikan bahwa kita punya iman? Ya, salah satunya dengan zakat profesi tentu saja. Zakat yang kita keluarkan tiap bulan dari penghasilan kita. Ya, bagaimana hitungannya? Hitungannya kita hitung dulu setahun. Berapa pendapatan kita setahun itu? Ya, apakah dalam perhitungan 1 tahun itu, ya, itu masuk nisab nggak? Ya, nisab itu 83 gram emas, jadi kali emas sekarang berapa? Taruhlah 85 juta. Kalau pendapatan kita itu 85 juta setahun, maka per bulannya kita wajib mengeluarkan zakat profesi. Berapa? 2,5% saja. Dikeluarkan dari mana? Begitu kita dapat gaji, potong 2,5%. Ini bukti, ya. Kira-kira begitu dengan zakat profesi. Apa hikmahnya? Ya, zakat itu Allah menjadikan sebagai kewajiban, bahkan bagian daripada rukun Islam. Ini fungsi utamanya secara personal adalah membersihkan diri kita dan juga memberikan keberkahan terhadap harta kita. Kenapa? Karena dalam setiap usaha kita itu ada partisipasi orang lain. Ya, manusia itu ya kebutuhannya multidimensional, sementara kemampuannya personal. Makanya butuh asupan, backup, support system dari yang lain. Perusahaan nggak akan bisa berjalan kalau tidak ada support system. Support system nggak akan mungkin bisa berjalan kalau nggak ada SDM, kan begitu.
Karena itulah semua penghasilan kita, pendapatan kita, itu pasti ada partisipasi orang lain. Nah, partisipasi orang lain itulah yang dibuat pintunya dalam Islam itu dalam bentuk zakat. Sehingga dia membersihkan hak-hak orang lain, kita keluarkan. Sehingga harta kita menjadi berkah, sehingga kehidupan kita menjadi berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sosial, dia adalah katup pengaman. Katup pengaman. Supaya gap jarak antara orang yang kaya dan orang yang miskin itu tidak terlalu jauh. Ya, makanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah yang besar di dalam penundukan Bani Nadir itu luar biasa hartanya. Ya, maka Rasulullah membagikannya kepada orang-orang yang miskin. Ya, khusus. Kenapa? Karena orang kaya sudah sebelumnya juga dapat zakat, tapi pada kasus ini yang zakat itu Allah berikan, harta ghanimah itu Allah berikan khusus kepada Rasulullah, dan Rasulullah yang mengatur sepenuhnya. Biasanya ghanimah itu dibagi merata, seperlima itu ada. Tapi pada kasus ini pendudukan Bani Nadir, ini pada kasus surat Al-Hasr, nanti bisa dilihat tafsirnya. Itu Rasulullah, Allah katakan itu hak Rasulullah, maka Rasulullah membagikannya kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu saja. Ya, ini ayat yang menjelaskan tentang haramnya melakukan mafia oligarki. Oligarki itu kan penguasaan sumber daya material oleh segelintir orang saja. Ya. Dan mereka berusaha untuk mempertahankan kekayaannya itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menguasai elit-elit politik. Nah, elit politik punya otoritas. Maka ketika itu terjadi, ekonomi berjalan di atas landasan KKN. Ketika perekonomian itu di atas landasan KKN yang dibungkus oleh kekuatan politik, di backup oleh otoritas dan sebagainya, maka korupsi tidak akan pernah bisa padam. Dari kasus BLPI sampai hari ini, bahkan ada koruptor yang hilang jejaknya, aneh ya. Kan polisi itu, KPK itu punya IT, masa orang hilang kayak ditelan bumi. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya terjadi jurang antara orang kaya dengan orang miskin jauh sekali. 50 orang kaya di Indonesia menguasai itu lebih daripada 70% sumber daya. Jarak antara orang miskin dan orang kaya di Indonesia itu besarannya 63.000 kali lipat. Sementara di Amerika itu cuma 20.000 kali lipat. Di kita 63.000 kali lipat. Jarak orang kaya dan miskin. Ini berbahaya. Kalau orang miskin itu sudah putus asa karena kemiskinannya, pada saat itu ketika orang-orang kaya akan memberikan hartanya, mereka sudah tidak peduli lagi. Kami tidak butuh hartamu, yang kami butuhkan adalah nyawamu. Maka yang terjadi anarki. Maka sekarang sensitif banget kalau disebut sendiri beng. Ya, apa orang sudah cenderung berputus asa. Nah, Islam menutup katup-katup itu. Islam menutup celah-celah itu dengan katup, diantaranya adalah zakat. Di antara zakat itu zakat profesi. Inilah komitmen yang harusnya terus kita tingkatkan. Jangan bakhil dengan harta kita. Karena orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari orang beriman, dan jauh dari surga. Sementara orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan orang-orang beriman, dan dekat dengan surga. Karena itulah Allah katakan wa'ati'u wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dengarlah kalian, taatlah kalian, dan berinfaklah kalian. Wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dirinya dijaga dari kebakhilan, dari kefikiran, fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jemaah rahimakumullah, sekali lagi kita masuki tahun baru, berarti bertambah umur kita,
Ya, maka salah satu yang menjadi perhatian itulah, yuk kita tingkatkan komitmen keimanan keislaman kita, ya, di antara aplikasi itu dengan terus kita mengeluarkan zakat di antara zakat profesi. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita semua, dan Allah senantiasa membimbing kita, berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, menjaga iman kita, menjaga ibadah kita, menjaga seluruh hidup dan kehidupan diri kita dan keluarga kita dan umat ini keseluruhannya, sehingga di tahun ini kondisi akan lebih baik lagi yang kita alami, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.